Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran birahmatika arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin arhamna birahmatikal wasi'ah wa afina wa'fu anna wa ala ta'atika wa syukrika inna Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa adina wa adha'na ya karim walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jemaah mata Allah sekalian, di pagi Jumat yang penuh berkat ini ya, kita lanjutkan bersama siri tafsir Al-Munir yang beberapa hari terakhir ini dan hari ini juga kita ambil daripada sumber lain untuk menyokong idea dalam tafsir Al-Munir. Sebelum itu kita baca ayat yang selalu kita baca juga, surah Ad-Duha yang dibaca imam dalam salat. Dah sering dikatakan ayat itu dibaca dalam salat, di luar salat untuk difikirkan maksudnya. Kita baca ya halaman 596. Nanti kita lihat 1-2 ayat untuk jadi larungan. Kita baca juga dengan surah At-Tin di sebelahnya ya, 597. Start dengan 596, halaman 596 surah Ad-Duha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaytun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بلى ونحن على ذلك من الشاهدين. Baik ya, 8 ayat dengan 11 ayat, jadi 19 ayat. Baik, kita nak lihat satu ayat terakhir dalam surah Ad-Duha. Nanti bila tiba giliran surah Ad-Duha kita akan bincang secara lengkap dalam tafsir Al-Munir ya. Kita ambil satu terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ayat ini makna literalnya tentang nikmat Allah itu selalulah sebut. Artinya kita kena selalu memikirkan nikmat Allah yang kita sebut dalam alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas nikmatnya yang tiada tara. Nikmat itu karena disebut nikmat secara umum, nikmat secara khusus. Dulu sudah pernah disebut, ada jemaah zaman dulu tercatat dalam sejarah ya, sejarah orang saleh pergi haji. Dia kagum dengan nikmat Islam, dengan nikmat ibadat haji. Waktu wukuf di Arafah tu, dia naik di bukit apa namanya, Jabal Rahmah. Dia memuji Allah. Apa pujinya saat itu? Alhamdulillahi ala ni'matil Islam wa kafa biha ni'mah.
Itu ungkapan dia. Tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis, tapi ada dalam hati orang yang mencintai Allah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam. Segala puji bagi Allah atas hebatnya nikmat Islam ini. Wa kafa biha ni'mah, nikmat yang tiada tolok bandingnya. Itu dibacanya di Jabal Rahmah. Di apa? Waktu ukuf di Arafah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha ni'mah. Segala puji bagi Allah atas hebatnya nikmat Islam ini, nikmat yang tiada tolok bandingnya, nikmat yang tiada tara. Kemudian haji berikutnya dia pergi lagi haji. Dibaca juga ungkapan yang sama, Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha ni'mah. Subhanallah. Subhanallah. Kemudian dia mendapat message. Orang dulu senang dapat message ya. Orang-orang saleh selalu dapat ilham. Dia terdengar bunyi message, apa bunyinya? Wahai fulan bin fulan, nikmat ungkapan katamu tahun lalu, setahun kami menulisnya sampai sekarang belum selesai ditulis. Sekarang kamu tambah lagi, macam mana kami nak tulis? Nikmat ungkapan katamu yang kamu sebut tahun lalu, belum setahun kami menulisnya belum selesai, belum habis ditulis. Sekarang kamu tambah lagi. Oh, subhanallah. Ini kata-kata emas ini Amba dapat waktu mendengar ceramah. Ada seorang profesor datang dari negara Arab, datang melawat ke Brunei, bertazkirah tentang Maulid Nabi. Dia memuji hebatnya nikmat Maulid Nabi, hebatnya nikmat Nabi Muhammad, hebatnya nikmat masjid. Kita wajar berdoa, Alhamdulillah ala ni'matil masjid wa kafa biha ni'mah. Segala puji bagi Allah atas hebatnya nikmat masjid ini, nikmat yang tiada tolok bandingnya. Kita wajar berdoa, Alhamdulillah ni'matil Quran wa kafa biha ni'mah. Segala puji bagi Allah atas hebatnya nikmat Al-Quran, nikmat yang tiada tolok bandingnya. Coba tadi kita baca 19 ayat. Dalam hadis Sahih Bukhari dikatakan siapa membaca Quran di pagi hari di rumah Allah, satu ayat nilainya satu ekor unta besar gemuk. Subhanallah. Ada jemaah pernah jumpa, setiap kali dia ke masjid dia paling kurang dia baca 100 ayat. Tidak kurang dari 100 ayat setiap pagi datang dia ke masjid. 100 ekor unta besar gemuk. Itulah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, nikmat Allah tersebut sebutlah. Rugi orang yang tidak ke masjid, rugi kalau ke masjid tapi tidak baca Quran. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Subhanallah. Subhanallah. Apa tadi ungkapannya? Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha ni'mah. Ini ungkapan yang dibaca oleh hamba yang saleh waliullah di padang Arafah waktu ukuf. Setahun malaikat menulisnya tidak selesai. Karena nikmat Allah ini luas, tiada bertepi, tinggi tiada terjangkau. Subhanallah. Kita disuruh memikirkan nikmat. Apa nikmat Allah yang ada pada kita pagi ini? Diringankan langkah datang ke rumah Allah. Apa nikmat Allah yang besar diberikan kepada kita pagi ini? Sudah selesai solat fardu berjamaah, sudah solat sunat qabliyah sebelum subuh, sunat 2 rakaat sebelum fajar. Itu katanya lebih besar nilainya pada dunia dan segala isinya. Kita kena lihat benda ini, kita kena bincang selalu, baru dampak prestasi yang diraih. Allah menyuruh kita, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, nikmat Allah sebut-sebutlah. Bila bercakap dengan anak, duduk dengan istri di rumah, alhamdulillah semua sehat walafiat, nikmat kesehatan ini lebih mahal daripada wang ringgit. Sebutlah. Allah maunya macam itu kita ini.
menyebut nikmat Allah dengan ahli keluarga. Waktu nak makan, selepas makan, di dalam kendaraan, di dalam kereta, alhamdulillah kita sehat walafiat semuanya. Tengok saudara-saudara kita yang menderita, berjuang, dibunuh, disiksa. Kita ni aman. Kita ni aman. Orang sana nak ke masjid susah, nak ke masjid tak dapat. Kita kenapa tidak ke masjid? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Nikmat Allah tu sebut-sebut juga lah ya. Baik. Kemudian dalam surah At-Tin, di sana nikmat yang paling besar ayat nomor 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sudah baik kejadian manusia itu dijadikan Allah. Setiap manusia ciptaan Allah sudah dijadikan dengan baik. Selaras dengan ayat dalam surah Sajadahnya. Tengok ayat dalam surah Sajadah menguji penciptaan manusia. Boleh kita kaitkan dengan surah Sajadah halaman 415. Ayat 7. Halaman 415 ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Allahumma ja'alna minasyakirin. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqah. Semua ciptaan Allah ini dicipta dengan baik. Wa bada'a khalqal insani min tin. Kejadian manusia insan pertama dibuat daripada tin, daripada tanah. Nabi Adam maksudnya itu ya. Summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian Allah ciptakan anak cucunya, keturunannya daripada air. Kita dicipta dari air, sperma ya. Waktu dia dijadikan dalam rahim ibunya, tsumma sawwahu, disempurnakan Allah kejadiannya dalam rahim ibu, antara lain wa nafakha fi min ruhi, ditiupkan roh dalam rahim ibunya. Kemudian dipasanglah peralatan spare part as-sama, pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afidah, hati. Dalam rahim diaturkan semuanya itu. Qalilan ma tashkurun. Sedikit yang bersyukur, sedikit yang ingat. Kalau orang tersyukur dengan kejadiannya, dengan kesehatannya, pagi-pagi dia mesti mendengar panggilan Allah. Orang yang bersyukur di pagi hari mendengar panggilan Allah. Orang yang bersyukur di penghujung malam bangun bertahajud karena Allah melagak untuk bertahajud. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sudah cantik asal kejadian manusia itu. Jagalah kecantikannya itu ya. Itu saja dulu ya. Kemudian kita bersama ini mungkin nota terakhir tentang Al-Fatihah. Sebagai lanjutan kepada tafsir Al-Munir. Kita lihat ini oleh-oleh dari bengkel tadabbur Al-Fatihah di Surau Ad-Difa' Kementerian Pertahanan, 17 Ramadan 29 April. Sekarang sudah bulan Mei ya. Coba kita lihat halaman mengenal nama dan sifat Allah dalam Al-Fatihah. Ini terjemahan cadangan yang dicadangkan ya. Terjemahan cadangan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Maha Rahman lagi Maha Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian atau segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Rabbul Alamin, apa makna Rabb? Ada di bawah ya. Rabb itu maknanya Al-Ilah, Al-Malik, As-Sayyid,
al-murabbi, al-mudabbir, al-muslih, al-mutasarrif, al-jabir, al-ma'bud, al-mutammim, al-mun'im, al-qayyim. Itulah menurut rujukan-rujukan tafsir yang mu'tabar ya, makna Rabb. Bukan hanya Tuhan saja ya. Baik. Maha Rahman lagi Maha Rahim, pemilik hari pembalasan. Hanya kepadamu kami mengabdi, juga kepadamu kami minta tolong. Hanya kepadamu kami mengabdi, berubudiyah, juga kepadamu kami minta tolong. Bimbinglah kami menuju jalan yang betul, jalan mereka yang dikau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dikau murkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Jadi dalam Al-Fatihah ada 3 kategori manusia. Kita kena ingat. Ada 3 jenis manusia dalam Al-Fatihah kita sebut hari-hari. Pertama, an'amta alaihim, golongan hamba Allah yang mendapat nikmat, yang diberi nikmat. Kita ada sebut hari itu, keterangannya dalam surah An-Nisa ayat 69. Para nabi, para syuhada, siddiqin dan salihin. Yang kedua, golongan yang dimurkai, maghdubi alaihim, golongan yang dimurkai. Ulama-ulama tafsir mengatakan terutama sekali Yahudi. Yahudi itu memang makhluk yang dimurkai, yang disebut dalam Al-Fatihah hari-hari. Itu maka dia melihat yang non Yahudi itu dilihatnya bukan manusia yang setara dengannya. Maka dia sesuka hati membunuhnya, menyiksanya. Dia memang dimurkai. Hidupnya memang dimurka, tercatat dalam Al-Fatihah. Ghairil maut, orang Yahudi paling susah mendengar Al-Fatihah ini. Orang Yahudi paling berat dia mendengar Al-Fatihah ini, sebab dia dikutuk dalam Al-Fatihah. Makhluk terkutuk. Tak heranlah apa dia buat, dia memang terkutuk. La haula wala quwwata illa billah. Hari-hari kita mengutuknya. Mengutuknya bukan berkala ya. Puluhan kali satu hari dia dikutuk, dan kutukan ada dalam Al-Fatihah, dalam Al-Quran. Jadi tak heran begitu akhlaknya. Andangnya dia makhluk terkutuk, maghdub alaihim. Subhanallah. Orang Yahudi bila mendengar Fatihah ini mereka macam la ilaha illallah, macam kena halilintar, takut sekali. Mereka tahu, tapi karena terkutuk susah nak berubah ya. Dia sudah dikutuk. Waladhdallin, bukan pula mereka yang sesat. Yang sesat ini kata ulama baris depan sekali Nasrani. Nasrani sesat. Jadi Yahudi Nasrani ada dalam Fatihah. Jangan heran. Jangan terikut-ikut dengan pemikiran mereka, jangan terikut-ikut dengan cara hidup mereka. Kita mesti mengikuti an'amta alaihim. Kita mesti mengikuti an'amta alaihim nomor 1 yang diterangkan dalam surah An-Nisa ayat 69, yaitu para nabi, para siddiqin, syuhada dan salihin, yang disebut juga dalam surah At-Tin illal ladzina amanu wa amilus salihat. Ada kaitan dengan surat Tin nih ya. Baik. Tengok indahnya ya Al-Fatihah. Ada dalam 11 nama dan sifat Allah terdapat dalam Al-Fatihah. Pertama, lafzul jalalah Allah. Bismillah, dengan nama Allah. Kita dah sebut saat itu dalam tafsir Al-Munir. Banyak itu apa artinya kata Profesor Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah. Ba itu lil isti'anah. Kalau kita ingat lagi ya, jangan tak tahu basmalah, bismillah tak tahu. Banyak itu lil isti'anah katanya. Itu kata ulama-ulama kita, guru kita wajib belajar. Basmalah tak tahu, apalagi yang tahu nanti. Kalau bismillahirrahmanirrahim tak tahu, apalagi yang dia tahu. Banyak itu. Kita lihat nota yang lama tentang tafsir Al-Munir, lil isti'anah,
artinya minta tolong. Bila kita sebut Bismillahirrahmanirrahim, kita baca Quran, kita minta tolong kepada Allah, kita nak baca Quran supaya Quran tadi bertempat di hati. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita baca basmalah, kita minta tolong kepada Allah supaya bacaan kita dinilai oleh Allah, ada nilai, ada kualiti, supaya bacaan tadi menjadi obat, supaya bacaan tadi menjadi penerang hati, supaya bacaan tadi menjadi pelenyap gundah gulana. Bismillah lil isti'anah, kita minta tolong kepada Allah. Itu pun dikaji oleh Profesor Wahbah Zuhaili ya. Bila kita sebut Bismillah dengan nama Allah, kata ulama, ungkapan itu merangkumi 99 nama. Tengok dalam catatan tuh, Bismillah itu merangkumi 99 nama Allah al-asmaul husna. Jangan pernah jemu menyebut Bismillahirrahmanirrahim, terangkum di dalamnya 99 nama. Kita nak makan, kita nak minum, Bismillahirrahmanirrahim, berarti kita menyebut nama Allah, malah semua nama-nama Allah yang 99. Begitu kata ulama. Banyak itu lil isti'anah, minta tolong, artinya kita minta tolong kepada Allah dengan rahman rahim Allah, dengan keberkatan Allah, dengan taufik Allah. Kita memulakan pekerjaan makan, kita memulakan pekerjaan minum, kita mulakan tidur, kita akan mulai driving dan lain sebagainya. Indahnya basmalah, terangkum termasuk di dalamnya 99 nama. Bukan Allah saja ya. Allah tuh ismun lil zat al wajibil wujud. Nama Allah yang wajib wujud. Yang menamakan dirinya Allah, Allah sendiri ya. Tengok dalam surah Taha. Tengok dalam surah Taha. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman berapa? Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Halaman 313 ayat 14 di atas. Ini dialog Nabi Musa dengan Allah, Allah dengan Nabi Musa di Bukit Turisina, wattini wazaitun wa turisinin, yang sebut dalam surah At-Tin tadi. Ayo kita baca ayat 13, 14 dan 15 surah Taha halaman 313. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Innani anallah. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Inna as-sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sadaqallahul azim. Wa ana akhtartuka. Ini Allah bercakap dengan Nabi Musa. Aku memilihmu sebagai rasul. Fastami' lima yuha. Dengarlah wahyu yang akan disampaikan kepadamu, supaya kamu sampaikan kepada pengikutmu, kepada umatmu. Nomor satu sekali, innani anallah. Innani anallah. Saya inilah Allah. La ilaha illa ana. La ilaha illallah. Tiada ilah selain Allah. Fa'budni, maka ibadahilah aku. Beribadahlah kepadaku. Wa aqimis salah, tegakkanlah salat. Untuk apa? Li zikri, untuk berkomunikasi dengan Allah. Salat itu komunikasi. Jangan
Tak terasa sholat itu sebagai zikir, mengingati Allah, berkomunikasi dengan Allah. Wa aqimis salata li zikri, tegakkanlah salat itu sebagai alat komunikasi untuk bercakap dengan Allah. Ini dia. Nanti di belakang nota belakang ini ada macam mana orang itu berkomunikasi dengan Allah waktu membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan sempat ya. Yang jelasnya Bismillah itu merangkumi 99 nama. Jangan pernah malas membaca Bismillah. Bahwa di dalam Bismillah itu termasuk Al-Asmaul Husna. Nah, tengok di awal surah Thaha. Tengok di awal surah Thaha. Allahu la ilaha illahu, ayat 8. Tengok ayat 8 ya. Allahu la ilaha illahu. Allah itu tiada ilah selainnya. Sama tuh ya. La ilaha illallah sama dengan la ilaha illahu, sama dengan la ilaha illa ana dari dalam ayat nomor 14. La ilaha illahu sama dengan la ilaha illallah. Allah itu la ilaha illahu, tiada ilah selainnya. Lahul asmaul husna. Allah itu memiliki al asmaul husna. Bila kita sebut bismillah, kata ulama, including termasuk 99 nama. Jangan malas menyebut bismillah. Ada jemaah jumpa saat itu, saya susah naik tangga di masjid jami' katanya. Macam mana supaya ringan terasa naik dan turun tangga di masjid jami' itu? Amba cakap, baca bismillah, bismillah, satu step bismillah, 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 bismillah. Ataupun subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dicubanya, kemudian dia jumpa lagi, betul Ustadz katanya. Walaupun kaki saya sudah lemah, fizikal sudah uzur, dengan membaca ajaran Ustadz itu yang Ustadz sebut itu lancar naik tangga masjid jami' itu katanya. Jangan kita naik tangga di mana di dewan, di mana di pejabat, setiap step bismillah, bismillah. Insya Allah ringan nanti itu. Karena bila orang itu berzikir, bodinya berinteraksi dengan zikirnya. Apalagi kalau kita sebut bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Nanti malaikat tercengang, oh haji ini sekarang hajah ini katanya banyak bismillahnya. Kagum nih malaikat di langit. Kita ini dipantau 24 jam oleh malaikat di langit, malaikat di bumi juga. Rekod kita disemak hari-hari. Maka ulama kenamaan Yahya bin Mu'az Ar-Razi mengatakan, apa cakapnya? Wahai anak Adam katanya, kalau engkau dapat menyaksikan, menghayati rekodmu ditulis di langit sana, di Lauh Mahfuz, ditulis dengan kalam, dan kalam itu berbunyi, gesekan kalam itu berbunyi, menuliskan rekod namamu. Kalau kamu dapat menghayati benda ini, kamu mesti mati karena riangnya katanya. Selama ini berat lidah menyebut bismillah, sekarang bismillah, bismillah, bismillahirrahmanirrahim, bismillah walhamdulillah. Bismillah walhamdulillah pun boleh ya, dicantum. Bismillah walhamdulillah, bismillah walhamdulillah. Sama ada bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillahirabbil alamin, ataupun bismillah walhamdulillah, bismillah walhamdulillah. Amalkanlah ya. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Allah tidak ada ilah selainnya. Allah itu memiliki al asmaul husna. Jadi bila kita sebut bismillah, kata ulama tafsir, termasuk di dalamnya 99 nama. Nak memasak, nak memotong sayur, cakap sama orang di rumah, kalau bukan sendiri yang masak,
Kalau bukan sendiri yang potong sayur, cakap sama yang tukang masak, tukang potong sayur, jangan lupa bismillah banyak-banyak ya. Bismillah, 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 bismillah. Subhanallah, lafaz yang mulia ya. Lafzul jalalah namanya. Bismillah itu namanya lafzul jalalah. Jangan tidak tahu. Allah maksudnya Allah ya. Allah itu namanya lafzul jalalah. Apa itu Allah? Namanya lafzul jalalah. Lafaz yang agung yang tiada menandinginya. Apa itu Allah? Lafzul jalalah. Allah. Bila menyebut lafzul Allah bismillah termasuk dalamnya 99 nama. Baik. Ar-Rahman. Nah. Ar-Rahman Maha Rahman. Rahman itu artinya sifat kasih sayang menyeluruh untuk semua makhluk. Semua makhluk. Yahudi yang membunuh orang pun masih dapat limpah rahman Allah, masih dikasihnya hidup. La ilaha illallah. Tapi hidupnya terkutuk lah ya. Hidup tapi terkutuk. Hidup juga tapi terlaknat. Orang yang disiksanya kalau dia mukmin, imannya betul, azab itu bagi orang mukmin. Azab itu sejenis bala ya. Bala itu boleh jadi bala apa? Bala nikmah. Subhanallah. Bala ujian boleh jadi nikmat. Kalau orang yang ditimpa bala itu sabar dia tidak mengeluh, dia menerima ketentuan Allah dengan sabar, dengan redha, jadi nikmat bala itu. Orang demam, kalau dia sabar, demamnya nikmat. Orang yang sehat, kalau dia tidak syukur, sehatnya jadi bala. Nikmat boleh jadi bala, bala boleh jadi nikmat. Nikmat yang disyukuri jadi nikmat. Syukur dia sehat, pergi dia ke masjid. Kesehatan jadi nikmat yang berganda, bernilai ganda. Demam dia, sakit dia, sabar dia. Sabarnya menghadapi penyakit, menghapuskan dosa, menaikkan derajat, menjadikan dia dapat pahala yang besar, yang tiada tara. Bala jadi nikmat. Nikmat jadi bala tadi sudah ya. Sekarang bala jadi bala. Dia sakit, sembahyang tidak. Dah sembuh nanti tidak juga sembahyang. Tidak juga insaf. Sudah dibala tidak insaf. Bala menjadi bala. Nikmat jadi nikmat. Jadi 4 berarti ya. Ada 4. Ingat-ingatlah. Ada bala jadi nikmat. Dah disebut tadi. Ada nikmat jadi bala, dah disebut. Ada bala jadi bala, orangnya sudah jatuh di timpa tangga itu. Teruk dia sakit, tak berniat nak solat selepas dia sembuh, tak berniat nak tutup aurat selepas dia sembuh, tak berniat nak ke masjid, tak berniat nak baca Quran. Tak berubah. Bala jadi bala. Nah, nikmat jadi nikmat. Orang yang diberi nikmat lalu disyukurinya, nikmat itu jadi berganda. Nah, tengok dalam Quran nikmat orang pergi masjid ya. Yang nikmatnya berganda-ganda. Ini bagi orang pencinta masjid dia perlu tahu nih. Surah An-Nur. An-Nur kah? Betul. Surah An-Nur. Ini berita gembira bagi pencinta masjid.
bagi pencinta ketaatan. Halaman 354 355. Subhanallah, subhanallah. Dia pangkal ceritanya dari ayat 35 sebenarnya pangkal ceritanya. Kemudian bersambung kepada 356, bersambung kepada 357 dan 358. Kalau kita nak huraikan benda ini mungkin satu pertemuan tak habis. Yang jelasnya ayat 35 menerangkan nur Allah. Menerangkan nur. Nama surah pun surah Nur. Jangan tak tahu nur ya. Ayat 35 menerangkan nur Allah. Allahu nurus samawati wal ard. Ayat 36 menyatakan nur Allah itu memancar di masjid. Fi buyutin, itu masjid tuh. Nur itu dipancarkan di masjid. Kalau tak ke masjid tak dapatlah. Ayat 36 menyatakan nur itu memancar di masjid. Seharusnya orang pergi masjid itu bertambah nurnya hari-hari. Bertambah. Siapa mereka yang mendapat nur itu? Tengok ayat 37. Rijalun, manusia-manusia hebat pilihan Allah, yang tidak mau dirintangi oleh bisnis, jual beli daripada zikrullah dan menegakkan salat, membayar zakat. Mereka takut menghadapi hari kiamat. Rizalnya 38. Rizalnya 38. Liyajziyumullahu ahsana ma'amilu. Allah akan beri mereka ganjaran yang jauh lebih baik daripada amal yang mereka lakukan. Kemudian wa yazidahum min fadlih, ada lagi ekstra. Allah balas dia, Allah tambah balasannya. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah akan melimpahkan ganjaran kepada orang yang dipilihnya tanpa kira. Tiada had. Orang yang datang ke masjid ini kalau datang dengan ilmu, ganjarannya tiada had. Bighairi hisab, tidak dihisap. Subhanallah, subhanallah. Baru Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Rahim khas bagi mukmin. Rahim itu kata ulama khas untuk Rahman itu untuk semua makhluk. Manusia, hayawan, manusia mukmin, manusia kafir, manusia yang dilaknat. Kasih. La ilaha illallah. Itu kerja Allah ya. Itu pentadbiran Allah. Maknanya bukan maknanya kita suka dilaknat. Suka melihat orang yang dilaknat. Kita karena marah lah ya. Karena Allah marah. Allah murka. Kita karena murka lah juga. Subhanallah. Ar-Rahim, Maha Rahim, khas bagi mukmin. Mukmin apa sifatnya? Nah, tengok ayat surah At-Taubah dulu ada sebut ya. Sifat-sifat mukmin tengok dalam surah At-Taubah ayat 18. Dia berhubung kait dengan surah apa tadi? Surah An-Nur tadi. Ayat ini dah selalu dibincang, patutnya ayat ini ada dalam minda orang pencinta masjid ya. Sifat mukmin banyak dalam Quran, tapi kita ambil satu ayat 18 surah At-Taubah halaman 189. 189 189. Sifat-sifat orang mukmin, innama ya'muru masajidallah. Ayo kita baca ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man aman. Ini sanjungan Allah. Allah melaik, Allah mengasih jempol sama orang yang dipilihnya dalam ayat 18. Allah menyanjung, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salah
وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. اللهم اجعلنا من المهتدين. اللهم اجعلنا من المهتدين. Bila jumpa ayat muhtadin minta selajur ya. Allahumma ja'alna minal muhtadin. Ya Allah jadikanlah kami ini tergolong orang yang muhtadin. Innama ya'muru masajidallah, yang rajin datang ke masjid, yang ringan langkahnya ke masjid, man aman, itulah orang yang beriman. Beriman kepada siapa? Billah. Itulah orang yang beriman kepada Allah, kepada hari kemudian. Itu juga orang yang menegakkan salat dengan betul, dan orang yang suka menunaikan zakat. Dia tidak takut kepada selain Allah. Semoga mereka itu tergolong orang yang muhtadin, yang dibimbing Allah dalam kehidupannya, tidak yang sesat, tidak yang tersesat. Jadi rahim bagi orang beriman. Gaknya 3 saja dulu pagi ini ya. Kita sorot tadi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Mungkin besok kita lihat Ar-Rabb kalau panjang umur, kalau diizinkan Allah biiznillahi ta'ala ya. 3 sifat saja dulu. Lafzul jalalah Allah, Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Mudah-mudahan Allah mengizinkan kita untuk berjumpa lagi dengan Ar-Rabb, maknanya penterbiah. Itu makna pilihan awal. Tapi sebenarnya maknanya ada lebih 10. Tuhan, pemilik, penghulu atau ketua, penterbiah, pentadbir, pencipta kemaslahatan, pencipta yang mengatur, penutup kekurangan, Tuhan yang disembah, penyempurna segala urusan makhluk, pemberi nikmat dan penjaga alam ini. 12 yang tercatat di sini makna Ar-Rabb. Jangan tak belajar, jangan tak paham. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rabb itu apa? Tuhan baru 1, dia ada 12. Jadi kalau 1 diambil pada 12 berarti belum sampai 10%. Baru 8,5%. Mudah-mudahan Allah menolong kita ya. Allah memberi kita rahmat, amin rabbal alamin. Di sempurna pagi Jumat yang mulia ini, mudah-mudahan kita semakin mencintai basmalah dengan hamdalah. Rajin-rajinlah menyebut bismillah walhamdulillah, bismillah, bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bila kita sebut alhamdulillah juga segala puji bagi Allah, Allah itu merangkumi asmaul husna. Karena Allah itu ada 99 nama. Bila kita sebut Allah dengan nama Allah, terangkum di dalamnya 99. Jadi berarti sejak dari sekarang, bila orang itu telah bertambah kefahamannya tentang basmalah, berarti bacaan basmalahnya semakin meningkat, berubah bacaannya. Mudah-mudahan begitulah ya. Amin rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina, Allahumma dzakkirna minhu ma nasina, wa 'allimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar 'ala al-wajhi alladhi yurdika 'anna ya karim. Allahumma hafizna wa hafaz sultanana, Allahumma hafaz sultanana wa iyyana, Allahumma hafaz sultanana wa iyyana, Allahumma hafaz sultanana wa iyyana wal muslimin. Allahumma hafaz ikhwanana fi Falastin, Allahumma hafaz ikhwanana fi Falastin, Allahumma hafaz ikhwanana fi Falastin, warudda anhum kaidal kaidin, wansurna ala a'daika a'daiddin. Allahumma ansurna ala a'daika a'daiddin. Allahumma ansurna ala al-qaumil kafirin. Allahumma ansurna ala al-yahud. Allahumma ansurna ala al-yahud. Allahumma ansurna ala al-yahud wa anzil ala a'daika a'daiddin kama anzalta ala ashabil fil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Ya hayyu qayyum birahmatika nastaghis wa min azabika nastajir. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma aktub lana kullal khair wahfazna min kulli su'. Allahumma aktub lana kullal khair biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir wa anta bil ijabati jadir wa anta bil ijabati jadir wa anta ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma arhamna warham amwatana
warham amwatal muslimin warhamna idza sirna min ahlil kubur Allahumma arhamna idza ma sirna min ahlil kubur ya mujibas sailin Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa adkhilna al firdaus al a'la ma'al abrar Allahumma adkhilna al firdaus al a'la ma'al abrar اللهم أدخلنا الفردوس الأعلى مع الأبرار مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا مجيب السائلين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين آمين آمين تقبل الله منا منكم